Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan sedikit memaparkan tentang pendidik dan tenaga pendidik. Sebelum kita mengetahui bentuknya pendidik dan tenaga pendidik, mari kita harus tahu dulu pendidik itu apa, tenaga pendidik itu apa. Nah, untuk yang pertama, pendidik. Menurut Ahmad Syukron, pendidik atau guru merupakan seorang yang berkualifikasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Nah, jalur pendidikan itu ada pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Hal ini senada dengan berdasarkan UU nomor 2003 pasal 36 ayat 2. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi dari segi bahasa. Nah, terus yang disebut tenaga kependidikan yaitu tenaga pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2013 pasal 1 bab 1, yaitu menerangkan tentang ketentuan umum. Tenaga pendidik ialah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan penyelenggaraan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan di antaranya kepala sekolah, satuan pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala sekolah satuan pendidikan yaitu orang yang diberi kewenangan dalam tanggung jawab. Yang kedua yaitu ada tugas dan fungsi pendidikan. Secara khusus, tugas dan fungsi pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi dari tenaga kependidikan. Yang pertama tugasnya yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dari tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, serta mengabdi kepada negara. Yang keempat, peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Yang kelima, pengembangan atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasa pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Dan yang keenam, tenaga keperpustakaan melakukan atau melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan. Yang ketujuh yaitu ada tenaga laboratorium, membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum laboratorium di satuan pendidikan. Yang kedelapan yaitu ada sumber teknisi belajar, mempersiapkan, merawat, dan menjaga sarana prasarana pembelajaran di satuan pendidikan. Yang kesembilan yaitu ada tenaga administrasi, menyelenggarakan pelayanan administratif di satuan pendidikan. Yang kesepuluh yaitu ada psikologis, memberikan layanan bantuan psikologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik kepada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Yang ke-11 yaitu ada pekerja sosial, memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada
peserta didik dan pendidik kepada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus. Yang ke-12 yaitu ada terapi, memberikan layanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus. Yang ke-13 yaitu ada tenaga kebersihan dan keamanan, memberikan layanan kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu keterkaitan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang berkaitan dengan dunia pendidikan meskipun lingkungannya berbeda. Telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah penyelenggara pendidikan seperti halnya yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, widyaswara, pamong belajar, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya. Bismillah, saya akan mencoba menjelaskan materi yang selanjutnya masih berkenaan dengan hubungan pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskannya yang dapat digambarkan dalam spektrum tenaga kependidikan, di mana di mana pendidik itu sebagai titik acuan atau guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Yang tenaga kependidikan itu di mana segala aspek yang berhubungan dengan suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, pendidik dengan tenaga kependidikan ini sangat berkaitan khusus. Dalam konteks ini, pendidik dengan tenaga kependidikan sangat berperan penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Pendidik itu jika pendidik tidak ada tenaga kependidikan, maka proses pembelajaran akan sangat hampa karena tidak memiliki aturan-aturan dan tidak memiliki tujuan, tidak memiliki sarana dan prasarana, sehingga proses pembelajaran yang akan dilaksanakan itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik adalah seorang tenaga profesional yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, penelitian, serta menerapkannya dalam kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut bahwa sudah ditegaskan ya bahwa akan tujuan dari diadakannya undang-undang ini tersebut agar proses pembelajaran itu berhasil. Terima kasih. Saya akan kembalikan lagi kepada teman saya.